Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Update info, tetap semangat. Saya akan bahas seperti yang tadi minta untuk membahas ETH, dan juga akan saya tambah dengan ETF Doge yang lagi booming. Nanti dampaknya seperti apa harus kalian pahami. Akan pump atau enggak nanti akan saya bahas di sini. Kemudian ada juga PP ya. Langsung saja, nggak lama-lama, tapi selalu saya ingatkan, Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, langsung saya bahas ETH. Langsung ETH ya. Selagi kalian investasi ETH, BNB, BTC, Solana, tidak akan pernah rugi atau rungkat, tapi dengan tanda kutip kalian jual untung. Karena koin yang saya sebutkan itu sepanjang sejarah selalu titik ATH, selalu harga tertinggi baru, selalu ATH. Kalau yang rugi kalian jual nggak sabar, karena di sini itu diuji ekonomi, diuji yang namanya kantong kita ya. Kita harus memahami, punya manajemen finansial yang bagus. Paham? Artinya seperti ini. Orang yang nomor wahid kelas 1 itu 10% saja untuk investasi dari harta kekayaan kita. Taruhlah kita 30% kekayaan dari kita yang diinvestasikan. Diatur finansial yang benar. Maksudnya apa? Kalau iya memang ETH, BTC, BNB selalu ATH baru, kalian harga di pucuk, nggak pernah rugi kata Mas Bro, masuk saja. Kalian masuk di harga pucuk, kemudian all in semua harta benda kalian. Nggak tahu baru 5 bulan harga turun hancur, kalian butuh tiba-tiba sakit ataupun keperluan dadakan. Otomatis kalian dengan finansial yang nggak di manage yang bagus, dijual harga murah CL. Disitulah kekalahannya game kripto seperti itu. Langsung aja, nggak lama-lama. ETH tadi minta dibahas, juga termasuk nanti Dogecoin yang lagi ada ETF, dan saya tambahkan untuk PP. Ethereum kembali tembus $3.000. Apa yang mendorong kenaikan ini ya? Nanti kalau tiba-tiba mati berarti habis memorinya ya. ETH berhasil menembus kembali angka $3.000 setelah mengalami penurunan tajam beberapa minggu. Kenaikan ini didorong oleh aliran masuk dan dana ke ETF, Exchange Trend Fund berbasis ETH, dan akumulasi besar-besaran oleh para whale yang membantu menstabilkan pasar. Langsung pemulihan Ethereum, sebuah analisis Ethereum kini diperdagangkan di 3.000-an US dollar, tepatnya 3.037, dengan kenaikan harian 3,5%. Kenaikan ini terjadi ETH setelah mengalami penurunan hampir 40% dalam sebulan terakhir ya. Jadi yang turun bukan hanya PP saja, termasuk juga Ethereum. PP dalam tahunan itu turun 75%. Wajar, nggak soal, karena basic daripada kripto itu memang wajib naik dan turun, tergantung kita titik jual, titik beli ya. Begitu. Shiba dulu dibanting habis-habisan turun, tapi karena koin komunitas terkuat pada waktu itu Shiba dan Doge, kembali ATH lagi, malah naik 7,3 juta %. Dan ini komunitas yang terkuat setelah Shiba dan Doge ada di PP yang sudah desentralis mirip sama BTC ya. Untuk ETH, volume perdagangan 24 jam tercatat sebesar $21 miliar. Banyak banget, tapi turun sekitar 5% dari hari sebelumnya. Aktivitas derivatif menunjukkan gambaran yang berbeda, dengan volume future turun 10% menjadi $76 miliar, sementara open interest naik 6,59% menjadi $37 miliar. Paham ya? Itu mengenai ETH. Saya singkat saja ya, saya singkat saja. Aliran dana ETF dan akumulasi korporat menopang harga. Pokoknya besar lagi kenaikan untuk ETH. Saya rasa ETH akan pump kembali nanti. Jika para bull dapat mempertahankan harga $3.000, ETH bisa menuju ke zona 3.115, bahkan akan naik lagi mungkin di 4.000-an ke depan. Sabar, banyak katalis yang akan mengangkat harga di akhir tahun sampai tahun 2026 di kuartal 1. Begitu kawan ya. Jelas ya mengenai daripada ETH.
Kemudian sekarang market cap BTC Dominant juga sudah 59,32 lagi naik, makanya altcoin lagi tergencet. Sudah nggak usah dipikirin, dari tahun 2021 2022 tertingginya adalah 65, kemudian turun ke 62, 63, 60, 59, itu belum sampai titik ke bawah sampai 50, di bawah 50% itu belum, artinya masih akan condong ke bawah karena sudah puncaknya di 65% dari tahun 2021, belum pernah menyentuh ke bawah lagi ya. Kita tinggal tunggu saja. Kita bahas mengenai ETF. ETF itu tergantung juga fundamennya. Kalau fundamennya bobrok, institusi juga nggak akan mau masuk ETF walaupun itu di ETF kan. Doge baru saja, ETF Doge baru saja Grayscale tak capai ekspektasi, volume perdagangannya lesu. Setelah Grayscale mengajukan disetujuinya ETF Dogecoin, disangka pump, disangka terbang, investor masuk, ternyata lesu, tidak sesuai dengan ekspektasi karena lagi gila-gilaan yang namanya ETF akan disetujui 76 altcoin. Saya dengar-dengar seperti itu datanya, dan sudah banyak sekali, ada Link nanti, LTC, Cardano, ada banyak banget, Habar, ya banyak banget pokoknya nggak kehitung ya, hampir latah ETF semua ya. Semua melihat juga fundamennya. Kalau ETF di ETF kan juga Habar sama PP, jelas pilih Habar, pilih LTC lah. Kalau Doge nggak ada utilitas yang jelas, ibaratnya begini, maksud saya begini, ini meme coin, Doge itu meme coin, dan kemudian menjadi besar karena komunitas. Ini akan menjadi besar PP karena komunitas, itu yang pertama. Dan PP itu dan Doge itu masih dipegang sama Elon, dan maksimal pasokannya itu nggak ada. Jadi Elon bebas ngadalin kita mau cetak kapanpun. Beda kalau ETF nanti jatuh di ACC, diajukan PP, ini akan meledak PP karena komunitasnya oke ya, peredaran suplainya sudah beredar semua, maksimal suplainya sudah ada maksimal suplainya ada dan sudah beredar semua, maka sudah tidak ada yang main-main manipulasi. Kita investor PP masuk terus, ketika turun masuk terus, tahu-tahu debtnya menjual 80% dari pasokan, kita modiar gitu loh ya, secara bahasa kasarnya Tegal seperti itu. Jadi kita itu melihat fundamennya. Kalau secara kita orang memuja kekayaan dari sesaji ya, sesajinya fundamental, dari holder, dari komunitas, dari investor, dari orang besar, dari suplainya ya, itu sudah memenuhi syarat untuk PP itu. Tinggal tunggu ledakan saja, tunggu katalis besar yang akan adopsi. Sekarang itu masih ada banyak di Asia, exchange Bybit, Get.io, KuCoin, Binance ya. Untuk AS, untuk barat, exchange barat itu saya belum menemukan ada punya koin PP besar, belum ada. Apa di sana masih memble, belum punya uang, nunggu nanti adanya stimulus. Yang jelas masih di dalam Asia, pertarungan antara Asia dengan barat nanti kemungkinan akan ke situ. Dengar-dengar akan ada yang disembelih ya. Maklumlah, sebetulnya uang di USDT sepanjang sejarah ini lagi besar-besaran, ada 280 miliar dolar kalau nggak salah kemarin. Itu sepanjang sejarah, sampai banyak negara memperingatkan bisa terjadi kok lari ke stablecoin semua ya. Biasanya akan dibelanjakan ke kripto. Memang belum dibelanjakan, tapi mereka sudah menumpuk, nunggu dipanasi dulu kali, nunggu kompor meleduk dulu, nanti baru waktunya lari ke kripto. Kalau memang kripto itu kadang-kadang aneh, kelihatan memble seperti ini, nggak jelas, nggak naik, tahu-tahu nanti pump gila-gilaan, bisa terjadi. Jangan sampai kecolongan lagi, karena di tahun 2021 di Shiba, di Doge, nggak semua kaya, nggak semua kaya. Ada yang nangis sampai sekarang sangkut di Shiba, sangkut di Doge, itu banyak. Maka selagi kita PP murah kayak gini kita masuk ya, dan yang sudah TP, yang sudah sangkut, tunggu saja kan. Harga tertingginya paling rendah itu ada di PP ya, dan holdernya meningkat terus. Kalau mencapai untuk
ATH itu butuh hanya sekitar 4 kali lipat saja udah ke ATH. Kalau SIBA 0,1 sampai 1,3 rupiah masih butuh 6-7 kali lipat. Doge juga masih butuh berkali-kali lipat. Artinya harga tertinggi ATH yang terdekat ada di PP. Sabar saja, maju terus pantang mundur. Selagi exchange belum tutup, selagi BSTC belum scam, ya bonyok-bonyok ya. Yang namanya kripto kadang-kadang dapat bonyok, kadang-kadang dapat cuan, ya hajar ya, selagi masih punya modal hajar ya. Ngapain turun gini sudah bear mas bro, bear jeber mau jebur mau nunggeng mau jengking, market bodoh amat. Ini aja harganya sudah harga jengking, mau CL ini harga jengking ini. Yang mau akhir tahun ada ETF banyak begitu macam-macam hal, kita ikuti aja permainannya Mbak Katram seperti apa. Masa mau sampai kiamat mau turun terus nggak ada altcoin? Takutnya ini terjadi nanti digeser sedikit tahun 2026. Memang banyak yang memprediksi ke situ. Kita CL sekarang berita patut BTC dam. Saya sudah dari tahun 2024 sudah saya sampaikan BTC kalau turun paling 30%. Ini nyata cuma 30%. Karena sudah makin banyak adopsi, makin banyak meluas yang tahu BTC. Nggak mungkin juga akan hancur kayak kemarin tahun 2022 sampai 16.000 K harganya 250 juta, mimpi. Ya sudah nggak begitu juga. Saya udah nggak ngomong tahun 2024 BTC turun paling 30% untuk pasca koreksi. Ya kalau nanti pasca bear ya nanti saya analisa lagi untuk pasca bear nanti tahun 2007 penurunannya sampai berapa ya nanti saya raba lagi, nanti semedi lagi, meditasi lagi. Kalau ini kemarin dari tahun 2024 saya udah ngomong loh waktu pasca halving BTC. Ini kalau turun ini nanti sejak ada ETF paling 30%. Ini nyata 30% doang penurunan dari ATH ya. PP tetap semangat, tetap yakin ya. Masih kuat, belum bonyok bener. Semangat kawan. Ya rezeki gak akan kemana. Hubungannya juga sama ilahi. Banyak berdoa, banyak tobat. Jangan terus ngeput, marah-marah, ngamuk, nangis, cari tambang, tali, membuat apa, membuat gantung. Ya rugi sendiri, sudah rungkat, gantung diri, mati lagi. Koin kita yang saya bahas masih ada di top CMC ranking 44. Coba teman-teman kita yang di sana, yang di luar grup, koin sembarangan, koin ABC sudah pada rupul. PP kuat bertahan ya. Mungkin itu aja, tetap teori saya sendiri omongan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis mendadak, semua ditanggung masing-masing ya. Mas Bro juga manusia biasa seperti kalian, tentunya banyak salah, banyak dosa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Untuk prediksi saya pribadi, PP nanti akan meledak. Yang banyak yang nangis di pojokan, banyak yang sudah CL menyesal nanti ketika PP sudah masuk tuntunan ke RP1. Ada bos di set. Salam dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Jos.